Dari Pang gimana untuk dari sisi guru? Oke, ini imajinasi sebentar coba ya. Misalnya kita lagi di dalam sebuah kelas gitu. Ya. Kita di rumah udah terbiasa scroll. Mhm. Suatu hari, Pak gurunya misalnya ngasih pelajaran, kita nggak terlalu suka, agak bosen gitu. Scroll ganti guru. Bisa gitu ya? Bisa Oke. gitu nggak? Itu yang kurasain Lucu sih. sih. Oke. Jadi mungkin sebelum adanya medsos, dulu aku masih ngerasain masa-masa anak tuh belum bermedsos ya seperti sekarang gitu ya. Ya. Atensi untuk mendengarkan selama 45 menit itu masih oke. Iya, benar. Oke, selamat malam rakyat sipil sekalian. Jumpa lagi dengan kami di Bapak-Bapak Live, di mana Obrolan Bapak, bukan basa-basi. Dan seperti biasa di setiap episode obrolan Bapak-Bapak, kita akan membicarakan hal-hal yang biasanya itu menjadi overthinkingnya Bapak-Bapak, tapi mentok di pikiran Bapak-Bapak karena Bapak-Bapak jarang bercerita. Jadi untuk semua Bapak-Bapak yang jarang bercerita gitu kan, nggak ada teman ngobrol, curhat-curhat aja di komentar, kita diskusi di situ. Oke. Jadi ini kita singkat aja lah ya openingnya ya. Di episode kali ini tuh aku pengen ngobrolin gini. Aku pengen mengajukan satu pertanyaan sebenarnya cukup simpel ya, tapi cukup mengganggu juga rasanya gitu, agak tidak nyaman gitu. Jadi kayak gini, siapa sih sebenarnya yang sekarang ini membentuk cara berpikirnya anak-anak kita atau bahkan terasa di kita sendiri gitu. Kita generasi bawah kita sampai ya anak-anak kita lah sebagai kita udah bapak gitu. Apakah itu guru di ruang kelas atau sebenarnya hanya algoritma rekomendasi di layar ponsel yang mereka ini? Iya benar. Ini yang tadi aku bilang cukup mengganggu. Jadi pikiran. ya seperti kita udah tahu lah ya, hari ini tuh kan generasi muda kita tuh udah berjam-jam ngabisin waktu di ya, sistem-sistem digital yang ada gitu kan, yang dimana ya sistem-sistem itu sorry to say itu kan tidak dirancang untuk apa ya bilang itu, untuk membangun kedalaman berpikir gitu loh. Iya, cuma untuk maximize attention gitu kan. Ya kalau demikian kan berarti jadi kita perlu bertanya gitu loh, kayak apakah kita semua ini mulai tanpa sadar tuh kita telah menyerahkan otoritas pendidikan lah gampangnya, otoritas pendidikan anak-anak kita atau bahkan pendidikan kita sendiri itu kepada mesin yang sebenarnya tidak memiliki tanggung jawab moral ataupun ya nilai-nilai kebangsaan gitu loh. Benar. Itu jadi masalah itu kan. Dan oke lah gini, aku bisa sebut kita tuh mulai ada pergeseran gitu, ada perpindahan otoritas yang tadinya itu ya dari guru sekarang pindah ke algoritma, simpelnya seperti itu. Ya algoritma yang dimaksud tadi algoritma rekomendasi ya, media sosial dan sistem-sistem digital yang ada lah ya. Nah, dari yang aku pelajari gitu ya, dalam sejarah peradaban yang udah sampai sekarang gitu kan, guru tuh bukan sekedar penyampai materi gitu loh. Yang aku pelajari itu begitu gitu. Jadi guru ini kan dia tuh otoritas dalam pembentukan mulai dari metodologi berpikir, karakter gitu kan, terus juga orientasi value gitu loh. Itu kita rasain waktu kecil ya kan, pada merasakan juga lah harusnya. Guru kan digugu dan ditiru. Yes, digugu dan ditiru kalau kata orang Jawa. Orang Jawa benar. Cuma akhir-akhir ini tuh ruang pembentukan apa ya gampangnya itu pikiran lah, itu kan terutama untuk generasi muda, bahkan aku juga merasakan generasi kita sekarang ya, apalagi generasi anak-anak kita gitu kan. Itu tuh udah semakin didominasi oleh platform-platform digital gitu loh. Yang dia tuh ya tadi berbasis algoritma rekomendasi aja. Artinya apa? Artinya itu otoritas pembentuk cara berpikir ini sedang mengalami pergeseran yang buat aku cukup struktural. Kebayang nggak poinnya gitu ya. Jadi gini, keresahanku tuh gini. Ya data global udah banyak lah ya nunjukin di mana ya tadi generasi muda kita tuh banyak menghabiskan 4 sampai 6 jam atau 8 jam bahkan 8 jam per hari buat ini kan. Dalam ya sistem-sistem hasil algoritma gitu. Sistem algoritmik lah kita bisa sebut seperti itu. Scrolling lah ya. Iya. Nah, di mana algoritma tadi itu kan dia bekerja dengan prinsip ya engagement optimization. Terus juga bukan ke arah
bukan karena untuk peningkatan cara berpikir tadi loh. Dia Oh, tuh iya. cuma ke ya intinya dia tidak mengarah ke truth verification lah. Oke. Gampangannya seperti itu. Behavioral Yes. doang kan, apa Ya. learning itu ya. Jadi kan konten-konten yang sifatnya emosional, terus juga simplicity, Ya. ya kan, terus juga ya provokatif. Dia itu kan memiliki probabilitas distribusi yang lebih tinggi gitu loh dibandingkan konten-konten yang sifatnya reflektif, akademik, ya kan. Ya. Ya akibatnya apa? Ya akibatnya kan generasi kita tuh tumbuh dalam ekosistem informasi yang ya terfragmentasi, terus juga minim dengan kedalaman gitu kan, terlalu simpel lah gampangannya gitu. Terus juga ya jadinya tuh yang aku lihat generasi kita sekarang, generasi mudanya, dan aku takutkan generasi anak-anak kita gitu kan, nantinya akhirnya kaya akan stimulasi, ya kan, Ya. tapi miskin dengan refleksi gitu loh. Refleksi. Esensinya dia. Esensinya nggak nggak ada Itu yang gitu. aku resahkan ya. Jadi Iya lagi. pertanyaannya itu bukan lagi apakah algoritma itu berpengaruh gitu, tapi pertanyaannya itu jadi gampangnya gini lah, apakah algoritma ini udah menjadi kurikulum tersembunyi gitu loh Kurikulum di lagi negara kita ini, Jadi kurikulum lagi ya benar-benar. ya kan? Jadi apakah kita ini sedang mengalami beneran nih loh pergeseran otoritas pendidikan secara struktural tadi gitu, dari guru yang dia tuh padahal udah jelas kalau guru tuh dia punya tanggung jawab gitu untuk secara moral gitu kan, secara nilai-nilai kebangsaan gitu kan, menuju ke sistem algoritmik yang secara global aja dan dia itu tidak memiliki akuntabilitas apapun gitu that's terhadap it, masa depan ya anak-anak bangsa kita gitu kan. Iya gitu. Siapa mau nanggapin dulu? Itu keresahan Oke. saya. Guru nih, Pak Guru Langsung nih. nih, langsung Pak Guru Semangat nih. dikena nih. Langsung. Oke. Google, Ya. Instagram, TikTok, ChatGPT, apapun itu tidak bertanggung jawab atas hidupmu. Duar. Apalagi masa depan anak-anak. Ya, ya kita semua tahu itu platform-platform yang membuat kita kadang juga terdidik. I see. Ada banyak konten yang memang bagus gitu. Ya. Tapi apakah itu bertanggung jawab atas pilihan hidupmu? Misalnya kamu menonton apa, terus ngambil keputusan apa, terus kamu Ya. beberapa tahun itu menyesal karena habis nonton ini aku jadinya kayak gini sekarang kayak gitu. Nah, guru tuh nggak bisa gitu. Guru tuh adalah dari untuk mendaftar jadi guru aja udah ada audisinya ya, Oke. ada examination-nya, ada ujiannya. Berarti kan ada semacam tingkatan yang harus dilalui untuk menjadi guru. Setelah menjadi guru, itu juga ada aturannya, ada banyak lah. Pokoknya intinya adalah nggak setiap orang bisa jadi guru di kelas. Nggak setiap orang bisa jadi guru di pesantren misalnya. Karena memang ada hal-hal yang harus dilalui dan itu nggak mudah. Kenapa? Ya karena ada something yang medsos atau AI itu nggak punya Ya. responsibility. Which Ya pernah aku kemarin di upacara hari Senin jadi ini pembinaan. jadi pembina tuh. Aku bilang anak-anak apapun cita-citamu, mau jadi YouTuber, mau jadi TikTok, pro player game, itu kan mungkin cita-cita yang mungkin nggak pernah diomongin di sekolah lah ya, karena memang nggak ada pelajarannya. Tapi tolong, apapun cita-cita yang di luar sekolah itu, kamu bisa milih. Tapi influencer yang kamu ikuti, misalnya kamu suka dengan idolamu siapa, itu dia nggak bertanggung jawab atas hidupmu. Nggak kayak sekolah ini, ada guru-guru yang bertanggung jawab atas hidupmu hari ini, sehari ini, atau Paling mungkin tidak guru bisa disalahkan. iya. Iya, tapi itu betul. Iya. Artinya aku pun sampai hari ini masih harus refleksi bahwa kalau misalnya ada muridku hari ini ataupun mantan alumni gitu ya, walaupun kadang kita nggak ada mantan katanya gitu. Intinya adalah kalau ada murid yang bagus ataupun yang mungkin kurang bagus di luar sana, kami tetap bertanggung jawab. Oke. Jadi walaupun mungkin ngajarinya udah baik, tapi penyampaiannya kurang, berarti kan saya juga harus refleksi. Nah, and at the end of the day ya itu, kalau mungkin bapak-bapak atau ada anak-anak yang nonton ini, harapannya adalah gimana? Ya oke, kita tetap belajar di medsos, kita tetap belajar pakai AI. Tapi ada guru, ada orang tua yang ambil tanggung jawab untuk didik kamu. Yes. Berarti kan harus cara pandangnya, misalnya orang tua yang nonton ini, ada guru juga yang mendidik anakmu. Itu yang ngasih responsibility.
Iya. Wah itu responsibility itu kan jadi underline lah ya. Ya karena tanggung jawab moral itu tadi tidak ada di Tidak ada di algoritma. algoritma. Sistem digital itu tidak bertanggung jawab atas itu. Tapi Iya. kalau guru oke lah mungkin secara langsung mungkin tidak, tapi bisa loh gitu. Disalahin itu yang muridnya siapa sih? Ya bisa kayak Iya. gitu. Kayak gitu paling tidak. Atau paling yang kerasa ini dilabelin di sekolahnya biasanya. Ya sekolahnya. Ya, alumni mana sih? Gitu loh biasanya loh. Wah, bocah di sih. Jadi kalau lagi Cilacapnya keluar gitu kan. Ya anak mana sih maksudnya di bahasa Jawa. Biasanya kalau lagi bajuk ya ditanya Iya, gitu. iya. Kalau lagi pinter cemerlangnya ditanya kan juga kayak gitu kan. Iya. Kayak gitu loh maksudnya kan. Kalau aku mau nyorotinya ini sih, keresahan yang tadi kita bicarain di awal tuh adalah soal matinya sosok role model ya menurutku ya. Iya betul. Role model nih mati ya kan, karena guru tuh sosok role model. Cuman dengan adanya perkembangan teknologi yang kayak sekarang dan tadi algoritma yang dengan ininya lah segala rupanya itu kemudian istilahnya mematikan si sosok guru ini kan gitu kan. Paling tidak menggeser lah. Menggeser. Ya, kayak kalau mematikan kayaknya terlalu ini ya. Iya, Pembunuhan karakternya ya. Influencer lebih keren daripada gurunya. Itu yang aku mau bilang, Iya. anak Iya. sekarang lebih kenal influencernya daripada teladan gurunya gitu loh. Nah, Iya kan? Aku jadi ingat kalau di ini ya, kalau aku cari referensi tuh ada dari Albert Bandura gitu ya, dia tentang social learning theory, kalau belajar preventif itu lewat observasi model nyata. Nah ternyata ini dia tuh melakukan penjajahan imajinasi nih, bahwa anak sekarang gitu ya dengan pengaruh teknologi ini gitu kan, akhirnya referensi dia kemana ketemu nih sosok yang wah kayaknya ini gue banget nih gitu ya kan. Itu yang terjadi sekarang untuk kan kayak gitu, bahwa aku pernah punya pengalaman ya kan, dulu tuh ada gerakan Indonesia Mengajar dan ada turunannya lah ya. Cilacap Mengajar tuh. Aku kelas inspirasi Cilacap tuh aku ikutan ini cerita gitu kan ya. Aku di depan kelas, aku perkenalkan diriku segala macam. Aku memikirkan satu hook yang bisa grab attention kan gitu. Aku tanya cita-cita, ya oke lah itu pernah kita bahas ya. Cuman yang menarik adalah siapa yang punya YouTube? Ini konteksnya anak di sekolah yang Cilacap kota lah gitu ya kan. Misalnya Cilacap di bagian timur gitu. Kan tuh masih di wilayah kota gitu kan. Dia bilang gini, saya Pak punya semua gitu kan. YouTube ataupun share Instagram, aku nanya. IG. Siapa punya akun IG? Itu mostly semuanya, Bang. Terus mentionin akun-akun yang kupikir hype lah saat itu gitu kan ya. Fun fact-nya ketika yang kutanya adalah seorang influencer yang aku bisa nyebut nggak sih di sini? Etis nggak kira-kira? Ya pokoknya inilah ya, ada satu Ininya aja. Mungkin ya, kayak ciri-cirinya ya, temanya ya. Niche-nya dia adalah suka ngebagi donasi. oh ya. Oke, gitu ya. Dan dia anak muda gitu loh. Kayak anak muda lah gitu kan. Siapa tahu ini gitu kan. Wah, ya Pak ini. Terus tak kasih tau yang aku lebih ke edukatif gitu, atau yang lebih ke sosok yang Instagram Niche-nya yang edukatif. yang edukatif gitu ya niche-nya. Itu nggak ada yang kenal gitu ya. Yang ngasih insight tentang apa ini nggak ada yang kenal. Yang tahu tuh yang ngasih aku bilang sih flexing ya. Kalau menurutku sih itu settingan gitu ya. Entah settingan atau beneran ya. Ya yang mengarah ke emosional lah. Ya kayak gitu. Ya mengarah ke emosional. Dia kayak gitu dia kenal gitu ya kan. Terus kayak wah. Terus aku bilang, kamu nggak ada yang kenal ini padahal dia ngasih ini loh edukasi segala macam. Iya. Enggak Pak gitu. Ya itu tadi hilang lah. Iya. Mematikan inilah ya, menggeser ya, menggeser role model tentang teladan guru ini kan gitu. Itu yang gimana ya? Di situ kayak kita harus ambil satu posisi yang cukup tegas gitu loh. Jadi masalah ini tuh bukan semata-mata karena teknologi atau pada teknologi, paling tidak bukan hanya itu gitu ya. Jadi seperti yang kita udah bahas di beberapa episode yang lalu, sebenarnya masalah itu ada di mana? Ada di fondasi berpikirnya gitu loh. Di mana generasi-generasi ya dari kita bahkan itu kan bawahnya kita tuh banyak banget masyarakat itu belum dibangun fondasi berpikirnya itu secara memadai. Itu yang aku tangkap gitu loh. Jadi harusnya kan itu tuh harus dibangun dulu secara memadai sebelum mereka itu terpapar arus-arus algoritmik itu tadi gitu loh. Yang itu tuh sekarang udah benar-benar banjirnya itu udah sangat kuat, arus-arus itu udah sangat kuat gitu kan. Jadi ya kayak fondasi berpikir yang pernah udah kita
bahas lah di episode-episode sebelumnya kan, yang mulai dari logika dasar gitu kan, terus juga kemampuan membedakan opini dan argumen itu Yes. banyak banget terjadi Iya. orang salah di situ gitu kan. Hmm. Terus juga ya kemampuan refleksi itu yang paling penting. Efektif ya. Ya sama disiplin intelektual. Itu yang akhirnya kita tuh masyarakat mau selek di situ gitu loh. kurangnya di Kan? situ ya. Aku merasa seperti itu paling tidak. Hmm. Jadi kan fondasi itu tuh harusnya ditanamkan lebih dahulu gitu loh. Melalui ya tadi pendidikan itu kan yang tentunya harusnya ya berorientasi pada epistemologi lah. Harusnya kan seperti itu. Jadi bukan sekedar transfer keterampilan teknis, bukan sekedar itu gitu loh. Ya. Sementara hasil-hasil dari algoritmik itu kebanyakan seperti itu. Kebanyakan kayak gitu. Ada itu biasanya muncul di bagian simplicity gitu loh. Apa-apa yang simple, gampang, informasi cepat, tidak berpikir panjang. Iya Biasanya sih. kan yang kayak gitu tuh lewat guru kita dulu di sekolah gitu kan. Jadi bahkan lebih jauh lagi gini ya. Motivasi belajar yang kuat itu udah kita bahas di episode-episode sebelumnya. Motivasi belajar yang kuat itu lahir dari identitas, ya Oke, kan? ya. Dari identitas kita gitu loh. Siapa sih kita? Jadi gini, kita tuh benar-benar apa ya? Ya benar-benar butuh lah identitas tadi itu karena gini. Kalau kita akhirnya merasa kita tuh adalah bagian dari suatu misalnya proyek besar kolektif yang lebih dari diri kita, itu kita akan terdrive sendiri loh Iya. untuk belajar Oke. lebih dalam, Yes. untuk berkorban demi narasi itu gitu loh. Ya terutama tadi untuk berpikir lebih jauh lagi gitu. Jadi kan itu yang udah pernah kita bahas di episode yang lalu. Jadi bangsa kita ini benar-benar butuh narasi kolektif gitu loh. Dan narasi kolektif yang jelas gitu kan. Narasi tentang siapa kita mau kemana ya kan. Dan kenapa apa ya ngomongnya itu kualitas berpikir itu tuh penting gitu ya bagi masa depan kita itu ya dibentuk dari identitas itu gitu loh. Nah itu kan yang bisa menanamkan itu bukan apa yang tampil dari sistem digital dengan algoritma rekomendasi tadi gitu loh. Ya mungkin ada kreator-kreator yang ngarep situ. Contoh kita pun mencoba. Ya. Tapi kan di algoritma yang sekarang itu kalah, distribusinya kalah gitu kan ya. Harapannya bapak-bapak yang nonton bantu kita menang ya. Iya dong. Di-share gitu. Bareng-bareng gitu. Jadi tanpa fondasi berpikir itu kan ya akhirnya bahkan gitu loh, tanpa narasi kebangsaan gitu kan ya generasi kita dan yang selanjutnya ini akan mudah dibentuk oleh struktur-struktur apa ya gambar itu informasi Betul. yang apa ya ngomongnya itu yang paling dominan aja di situ gitu loh. Iya, apa menurutku gini. Iya, keresahan itu juga akhirnya mengakarnya gini kan, Pak. Bahwa terjadi penyeragaman cara berpikir ya saat ini di kelas mungkin Iya lagi. Dari mana bahwa murid-murid sekarang tuh punya jawaban yang mungkin sama dengan fenomena yang sedang viral hari ini di platform apapun itu misalnya ya kan. Maksudnya dalam membahas diskusi kelas ya kan, ternyata jawabannya sama karena referensinya apa ternyata ya, itu dari timeline ini misalnya yang lagi FYP nih misalnya gitu. Bahwa itu tadi adanya pergeseran ataupun tadi ya aku mau bilang karakter yang mungkin sebaiknya terbentuk adalah ide-ide itu hasil dari diskusi kelas yang ada di situ loh. Iya. Internet mungkin ya itu dulu kita belum ada internet, kita pakainya ada internet cuman belum semasif sekarang. Kita yang cari informasinya buku ya kan pertama. Kedua Google pun mungkin lewat artikel yang ada di online kan gitu. Tapi itu menjadi bahan. Iya, menjadi bahan instan sekarang. Betul gitu loh. Ada disiplin intelektual di situ. Itu yang tadi kita ya kan dibahas sama Pak Magang kan bahwa ya itu tadi guru menjadi punya tantangan gitu ya, untuk mengembalikan fungsi ini gitu ya. Tapi ya, mungkin ya nggak cuma tugas guru gitu ya. Kita ya orang tua generasi kita kita meneruskan ke adik-adik kita mungkin terus ke anak-anak kita utamanya kan. Bahwa kita perlu menanamkan fondasi berpikir tadi itu ya kan yang dibahas. Bahwa diskusi di kelas diskusi gitu ya kan. Jangan hype aja sama apa yang ada di FYP kan gitu kan. Ya bukan sekedar apa yang dari informasi instan gitu loh. Iya, bukan gitu doang gitu. Apa yang merupakan hasil dari pemikiran yang panjang dan mendalam. Ya, dan disiplin intelektual tadi. Artinya kalau menurutku ya bisa aja kan kita nih yang lagi nonton dan kita berdiskusi di sini mengelaborasi lagi bahwa isu yang hangat di FYP bukan sekedar diikuti,
Iya. Tapi dipertanyakan paling enggak Iya, gitu lah. dipertanyakan. Bener nggak sih ini yang pertama gitu kan? Kenapa ini terjadi gitu kan? Ini apa sih gitu kan? Jangan Betul. sampai kita takut gitu ya sih untuk Betul. atau takut atau malah apa ya tadi apa emosionalnya ya? Iya, Wah. sekedar ngikut secara emosional. Iya, wah seru nih. Terus komennya impulsif lagi kan. Impulsif. Ya, Terkenalnya Indonesia gitu ya. Iya. Sekarang kan kayak gitu ya kan. Jadi kosong di komen gitu kan. Jadi harusnya bisa kita simpulkan ya. Jadi kalau si otoritas itu tadi berpindah gitu dari guru ke algoritma rekomendasi tadi tanpa fondasi epistemik yang kuat, ya maka yang bisa aku simpulkan adalah ya pendidikan ini akan kehilangan fungsi gitu loh. Terutama fungsi strategisnya itu kan sebagai pembentuk arah peradaban gitu loh. Iya. Bukan karena teknologinya terlalu kuat, tapi ya karena kita sendiri sebagai masyarakat masih belum cukup kuat secara konseptual gitu loh. Kuat ya, dan belum adaptif ya. Belum adaptif. Belum adaptif ya. Apalagi itu tadi otoritas guru sebagai pembimbing, penyampai dan mentransmisikan karakter dan value itu sekarang diremehkan dengan ya ini bisa kok lewat AI gitu. Apa-apanya ya. Ini kan kesimpulan menuju kesimpulan ya. Aku ingat kalimatnya Pak Eng pernah bilang di depan kan nanti silakan dielaborasi ya. Pak Eng pernah menyampaikan di kita nih ya bahwa Bapak guru mungkin salah. Ya kan, karena informasi yang disampaikan ya. Silakan kamu anak-anak mencari informasi lainnya dan kita diskusikan lagi. Pernah kayak gitu ya di situ. Apa namanya? Silakan Pak dielaborasi Pak. Ini dalam rangka ngapain kamu bisa ngomong kayak gitu ya nggak sih? Mungkin kabar baiknya di situ Bapak-bapak ya, untuk orang tua yang lagi nonton. Pendidikan kita hari ini walaupun mungkin orang bilang sugarcoat mungkin apa ya, tapi ini yang mungkin perlu saya jelaskan. Pendidikan kita hari ini sudah mengarah pelan-pelan untuk menuju ke sana, untuk menuju ke berpikir kritis. Buktinya apa? Buktinya tadi ada satu soal. Kebetulan tadi saya ngajar bahasa Indonesia. Satu soal ini bunyinya gini. Ada cerita kancil dan buaya. Masih ingat ceritanya? Nah, naik di atas buaya. Ya, kancil itu punya strategi. Mungkin kita bisa bilang licik, curang, atau pinter. Ya, labelnya lah ya. Labelnya bisa positif, bisa negatif. Betul. Tapi di cerita itu, pada akhirnya si kancil berhasil melewati barisan buaya di sungai. Betul. Itu ya, konteksnya itu dulu. Soal nomor 1, ini sudah mengarah ke cara berpikir kritis dan reflektif. Apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas? Pertanyaan dulu itu soal nggak ada yang kayak gitu. Soal kan pasti siapa tokoh di atas, kancil dan buaya, di mana terjadi, di sungai, kapan terjadi, siang hari, itu dulu seperti itu. Tapi sekarang nomor 1-nya udah apa yang bisa kamu pelajari. Masalahnya hampir semua anak bingung. Ini yang ditulis apa, Pak? Karena memang baru kan. Maksudnya refleksi itu hal baru di masyarakat kita gitu loh. Maksudnya saya juga baru mengenal itu 5 tahun yang lalu. Apa sih refleksi? Mungkin kita tahu itu apa sih? Introspeksi. Ya, dulu kita tahunya itu karena itu pun kita ngerasanya harus nyalain diri sendiri. Ya enggak? Tapi refleksi itu bukan nyalain diri sendiri, tapi mengaca. Di dalam kaca itu kita bisa merasa ganteng, bisa merasa kurang, bisa merasa lebih, bisa merasa apapun gitu. Tergantung bagaimana cara berpikirnya kan. Pada akhirnya apa? Saya masih menggunakan cara berpikir yang tadi. Semua anak harus sama. Karena apa ya? Karena mereka bingung. Contohnya maksudnya jawabannya kayak apa sih? Oke, Bapak contohkan. Kamu bisa lihat dari sudut pandang si kancil atau dari sudut pandang si buaya. Apa yang bisa kamu pelajari dari kancil? Oh, hidup itu harus punya strategi. Karena kalau nggak punya, kamu dimakan buaya. Oh, berarti kita harus punya strategi, Pak. Ya. Atau kamu mau lihat dari sisi buaya. Hidup jangan terlalu gampang dibohongin. Nah, gitu. Pendirian. Harus punya. Berarti kembali ke masalah dasar ya. Iya. Fondasi berpikir itu tadi, dimana yang di episode lalu kita bahas dari grammar dulu. Ketika mereka terbiasa dengan grammar yang baik, ya tentunya kemampuan literasi membaca cerita itu akan lebih
lebih baik Lebih lagi baik dan lagi. akhirnya bisa merefleksikan gitu. Iya. Ya ini tugas berat buat Tugas guru. berat buat guru. Kata-kata dipelajari itu susah loh untuk anak kelas 3. Paham nggak Ya, maksud tuh? Dipelajari itu apa sih Pak gitu kan ya? Iya loh. Ya kan. Bagi kita tahu dipelajari Nah. itu sesuatu yang bisa kita tangkap dalam Ya. diri, kita masukkan ke otak, kita pakai lain kali. Itu yang jadi poin penting gitu loh. Maksudnya Oke. poinnya dari guru itu harusnya akhirnya kan guru tuh yang bisa ngajarin itu gitu loh. Bukan Tapi algoritma. kalau orang maaf misalnya anaknya langsung buka AI, silakan buka Gemini apa boleh. Oke. Langsung apa yang bisa dipelajari dari cerita ini? Ya. Akhirnya datang jawaban-jawaban singkat. Lucu nggak jadinya? Masa kita Iya, tanya ke AI untuk apa yang bisa kita Iya. pelajari? Iya, Nah, jadi gitu. soalnya sekarang tuh untuk menghadapi soal tuh Iya adalah lagi. ya jawaban aja dikasih, bukan prosesnya gitu loh. Iya, Nah, iya. sementara Iya, itu yang dia. menilai dan mengajarkan untuk berproses itu kan ya mohon maaf itu nggak dari sistem-sistem digital dengan algoritma rekomendasi gitu loh. Betul. Makanya tadi aku Mungkin, bilang otoritasnya harus kembalikan kepada guru. Proses itu tidak ditampilkan kan? Proses kan di back end kan ya Iya. gitu ya. Iya, ya, maksudnya tidak ditampilkan di hasil. Oh enggak, maksudku bukan proses si AI-nya. Oh ya, maksudnya Proses si anaknya ini iya. mau menjawab itu gitu loh. Yang aku tadi bayangin adalah POV-nya AI yang merefleksi ya. masalah gitu loh, Oh, ketika iya. ketika kita tanyakan tuh ke AI. Iya, nah, bukan itu maksudku. Iya. Nggak, tapi aku nggak nangkep gitu tadi yang ngobrol kita itu tidak ditampilkan AI gitu maksudnya loh. Ya, Iya kan? adil apa gue? Iya kan gitu loh. Ya, maksudku adalah yang tadi ada kata-kata apa yang bisa kamu pelajari. Ya. Ya. Secara grammar dia belum paham. Iya. Kayak mengajari Tapi ngajarin itu kan. gurunya atau paling Iya. tidak orang tuanya gitu loh. Betul. Tapi kebanyakan sekarang kan buka Gemini, buka GPT, langsung tulis. Ada cerita ini, apa ini? Apa nih Yang gitu bisa kan? dipelajari dari cerita ini. Nah, mereka akhirnya dapat informasi instan Instan ya. tanpa ada disiplin intelektual. Ya. Yang akhirnya fondasi berpikirnya bukan makin jadi tapi makin ambiar. Makanya dengan tadi yang dilakukan Paeng kan tuh ada proses transfer Iya, ada ini ya kan, karakternya ya gurunya. di situ Itu kan. yang sekarang harusnya kita kembalikan gitu loh, aktivitas guru itu. Ayo Boleh bapak-bapak, tambahin nggak nih? boleh dong. Ada Apa sih? ada yang jawabannya gini. Apa? Apa yang bisa kamu pelajari dari cerita di atas gitu ya? Oke. Ada yang jawabannya gini. Kancil dan buaya. Oke. Ya, apa sih selama jawabannya ya dari pemikirannya dia ya kita bisa dididik lagi gitu. Nah itu maksudnya yang Pak Magan tadi bilang kan, grammarnya belum nyampe, walaupun aku udah bilang contohnya loh ya. Grammarnya belum nyampe. Kan tinggal ngambil aja apa yang Pak Guru tadi ngomong kan. Ya karena yang seperti kita bahas yang di episode lalu, grammar itu cara kita mengartikulasikan realitas di kepala kita. Iya. Sementara sekarang pelajaran bahasa itu dimarginalkan. Iya. Seolah tidak sepenting matematika. Padahal ya bahasa dulu baru bisa membahasakan matematika. Iya. Oke lah, kita siap-siap masuk ke yang kedua ya. Oke, selanjutnya gini, Pak Eng sama Pak Bewo. Siap. Yang pengen kita bahas itu adalah masalah algoritma dan krisis dari kedalaman berpikir. Jadi gini, ada asumsi kalau teknologi itu netral. Tapi as a software engineer gitu ya, saya sebagai software engineer yang lumayan proven champion gitu, saya berkarir lebih dari 10 tahun itu kan, saya harus katakan this clearly ya, it is not. It is not. Karena algoritma itu dirancang untuk satu hal, yaitu adalah maximize retention. Ya. Itu jadi masalah gitu. Benar. Dan tujuan itu tuh bukan untuk membangun kedalaman berpikir, tapi ya cuma untuk mempertahankan perhatian kita selama mungkin gitu loh. Di platform itu. Yes, di platform itu. Ya, oke lah, kita udah banyak lihat dari studi komunikasi digital udah bertebaran lah ya, di mana fenomena kayak misalnya echo chamber, ya kan, terus juga filter bubble. Itu tuh udah dibahas lah secara luas gitu kan, kita tinggal ambil-ambil aja. Yang gampangnya gini. Technically itu sistem rekomendasi itu tuh mempelajari kan perilaku kita gitu loh, behaviornya kita itu kan. Terus akhirnya dia menyampaikan, menyajikan, mendisplay ke kita itu adalah ya konten-konten yang paling mungkin ngebuat kita itu tetap tinggal lebih lama, stay di situ lebih lama. Tujuannya di situ sih. Bahkan ada yang namanya infinite scroll di media sosial itu memang dibikin istilahnya itu slot machine effect. Jadi orang slot machine effect itu kayak kita kayak orang main slot gitu loh. Itu kan nggak pernah tahu nanti dapat apa. Jadi ya kan dia scroll terus. Tidak
ketidaktahuan akan dapat apa itu yang bikin penasaran gitu. Akhirnya dia scroll lagi. Oh, tiba-tiba scroll ini aku sedih. Scroll lagi ke bawah, hahaha, ketawa gitu kan. Scroll lagi, oh ternyata berita gitu. Nah, itu yang bikin orang bisa jam-jaman depan handphone tiba-tiba dari jam 10 udah jam 1 gitu loh. Nggak kerasa. Nggak kerasa. Nggak kerasa. Slot machine effect yang diakibatkan infinite scroll tadi, di mana infinite scroll itu dibentuk dengan algoritma rekomendasi tadi gitu yang berusaha mempertahankan orang-orang yang pakai untuk stay lebih lama. Yes. Dan di situ semua tidak ada intensi untuk meningkatkan kedalaman berpikir Iya. gitu loh. Benar-benar. Jadi apa ya? Akhirnya itu gampangnya gini lah, informasi yang sensasional dan bermuatan emosi gitu kan. Itu tuh menyebar lebih cepat gitu loh dibandingkan kayak misalnya klarifikasi berbasis data gitu. Itu kalah gitu. Terus konten-konten yang sifatnya edukatif itu lebih sering kalah distribusinya gitu. Ya akibatnya apa? Akibatnya ya berarti kan complexity loses to simplification. Terus juga argumen yaitu loses to slogan, ya kan? Argumen kalah loh sama slogan-slogan kan. Terus juga ya refleksi itu akan kalah sama reaksi. Wah, iya benar. Ya, kan? Berarti lawannya refleksi reaksi. Reaksi ya. Ya, makanya kan orang cenderung bereaksi ketika menghadapi suatu konten. Bukan merefleksi. Seperti yang kita udah bahas. Itu bahaya dan meresahkan buatku gitu loh. Jadi kan dalam sistem seperti itu, kedalaman berpikir itu ya menjadi tidak kompetitif secara algoritmik. Itu jadi masalah. Nah, yang jadi pertanyaannya kan gini, apakah kita ini sedang membentuk generasi yang cepat bereaksi secara emosional, tetapi akhirnya semakin lemah dalam kemampuan analisa jangka panjang? Nah, Sok tanggapin. Sok. Yang tadi ku ceritain dong dia kan dia. Ya bahwa apa namanya analisa jangka panjang itu kan menjadi apa ya tadi ya di liberal arts itu kan ini ya Pak menjadi sebuah fundamental thinking kan gitu ya Pak ya. Yang hasil dari fondasi berpikir yang bagus. Yang bagus kan bisa kan. orang tuh punya untuk bisa tadi. Analytical thinkingnya tadi itu kan ya. Yang kejadian di sekolah anaknya aku cerita lagi nggak apa ya kejadian di kehidupanku gitu ya aku barusan mengalaminya. Sebenarnya apa namanya? Jangan sampai deh anakku kejadian kayak gini gitu kan. Apa sih gitu kan? Lagi ngerjain soal bareng gitu ya matematika ya kan. Apa namanya? Ada satu soal tentang apa perbedaan ya mungkin ya dia matematika selisih lah tentang selisih. Dan di soalnya itu salah satu soalnya menganalisis atau ini jawaban gitu loh. Menganalisis kalimat benar atau salah gitu ya kan. Itu ya. Nah, dari apa sih namanya premisnya ini soal ini terus ada pertanyaan kalimat ini benar atau salah. Anakku sebetulnya udah menjawab apa ya benar gitu loh. Benar dalam arti kalimat itu salah, dia sudah benar gitu loh menganalisisnya. Cuman ku uji lagi gitu loh. Alasannya apa gitu ya kan. Reasonnya dia nggak dapat. Reasonnya itu dia belum dapat itu. Aku nggak bisa memaklumi ya walaupun dia kelas 1 ya kan. Cuman maksud aku jangan sampai ini terulang di dia gitu. Makanya aku kemarin aku sama anakku sempet agak chaos gitu ya. Aku sempet gemes lah gitu ya kan. Kakak udah benar jawabannya, tapi kakak perlu tahu alasan kenapa kakak jawab ini gitu kan. Apa namanya ya ini ya kembali ke liberal arts yang tadi kita bilang itu bahwa grammar ya kan di tingkat kedua itu sampai dia akhirnya bisa meretorikakan itu grammar yang pertama grammar logika ya kan sampai ke retorika aku pikir itu bener kan harus punya harus menjadi basic atau fundamental skillnya orang manusia gitu ya supaya kan? Punya fondasi berpikir itu tadi kayak gitu kan dan kita orang tua perlu mentransfer itu gitu ya kan. Betul. Perlu melatih bahkan terus kemudian mentransfer itu ke generasi kita gitu kan. Nah itu yang terjadi kulakukan ke anakku gemesnya aku itu akhirnya ya Kak pelan-pelan yuk gitu. Terus aku kasih tau gini ya mungkin nggak singkat ya nggak hari itu dia tahu langsung ngerti cuman besok pagi kan itu kejadian malam besok paginya aku ulang lagi dengan suasana yang happy itu pasti ya kan. Kak gini kakak mesti tahu ya alasannya kakak kenapa milih jawaban itu gitu kan. Kakak udah betul tinggal kakak bisa memiliki alasan kenapa kakak jawab itu gitu kan. Oh iya bah gitu. Jadi akhirnya aku kayak malam ini kita diskusikan hal ini aku juga jadi tertantang gitu loh untuk terus-terusan itu loh untuk bisa melatih
grammarnya tadi itu kan. Itu penting banget menurut aku Terus sih. alasannya apa? Udah bisa ngomong bahwa selisih adalah jumlah terbanyak dikurangi jumlah tersedikit. Iya, apa namanya? Oh gini, apa jumlah terbanyak yang sedikit Nah. ini ya, menganalisis kalimat soalnya gitu loh. Nah, ya kan pertanyaan selisih dari Ya. A ke B adalah. Adalah gitu kan. Oh gini. Oke. Gini. Soal itu selisih A dan B. Ya. Nah, ada kalimat membenarkan premisnya atau enggak gitu loh. Nah iya. Jadi selisih A dan B-nya A, yang benar B. Nah, dia ini udah tahu kalau yang benar B, berarti premisnya itu salah. Ya, kayak gitulah ya. Gitu ya boleh. Anaknya Pak Bewok ngerti kalau itu salah, tapi secara nggak bisa. reasonnya Dia belum bisa nggak gitu loh menurut aku. Padahal kan harusnya reasonnya segampang selisih adalah Yes. gitu ya. Nah, Terus juga arahnya ke situ ya kan. Nah, itu aku lagi dilatih. lagi dilatih nih ya. Karena itu jadi tantangan buat kita orang tua gitu. Oke. Buat aku utamanya gitu kan. Ya itu benar sih, untuknya itu juga jadi tantangan kita para orang tua dan para guru juga gitu kan. Kayak gini, sebelum PKN ya, aku nambahin dikit. Mungkin adil kalau kita bilang kita tidak mungkin mengontrol algoritma global. Ya, mungkin. Oke, fair. Nah, ya, tapi we can control our cognitive loh. Oh ya. Cognitive resilience-nya itu kita bisa. Ya kan? Resiliensinya itu kita bisa atur. Ya, kita bisa bertahan di situ. Jadi solusinya itu kan bukan kita memusuhi teknologi, ya. Iya. Tapi ya solusinya adalah kita membangun daya tahan berpikir itu tadi. Iya, daya tahan berpikirnya. Mengasah anak kita untuk ya mau nggak mau digemes kita, ngelatih anak kita berlogika gitu kan, ataupun guru harus ngadepin anak-anak yang mungkin tidak terbiasa berlogika di rumah gitu kan. Cuma ya itu tidak bisa dilakukan sama algoritma gitu loh. Iya, kayak gitu Itu kan. peran orang tua dan guru gitu kan. Iya benar-benar. Jadi kan kalau dari situ kita bisa ambil lah ya, di mana berarti kan pertama pendidikan itu kan harus secara sadar itu melatih gambaran itu cognitive endurance, Kekuatannya, ketahanan daya tahan itu secara kognitif gitu kan, dan kemampuan untuk ya akhirnya kan dengan kita punya cognitive endurance itu kita kan jadi punya kemampuan untuk membaca teks panjang, ya kan, terus juga mengikuti argumen-argumen yang kompleks, ya kan, terus juga ya akhirnya menunda kepuasan instan. Dimana kepuasan instan itu didatangkan oleh algoritma rekomendasi gitu kan. Dan ya itu tadi, karena kebanyakan tidak terbiasa dengan itu, tidak memiliki cognitive endurance, akhirnya informasi-informasi cepat ini yang jadi makanannya gitu loh. Atau justru sebenarnya sebaliknya, mereka yang dimakan sama media sosial ini gitu kan. Doom scrolling gitu. Ya, akhirnya terjadi doom scrolling. Ya, bukan sekedar doom scrolling ya sih. Doom scrolling itu sekedar perilaku pertama ya, tapi jadi reaktif loh. Reaktifnya bukan reflektif tadi. Kita udah bahas di yang pertama. Itu juga kan ya terutama tadi ya udah dibilang sama Pak Bewok. Terus juga udah sering di episode-episode lalu disampaikan oleh Pak Eng gitu kan. Keluarga gitu loh. Ya, keluarga dan sekolah ini harus berkesinambungan gitu untuk membiasakan ya ruang dialog yang lebih lambat gitu kan, bukan sekedar kesimpulan instan gitu. Terus juga prosesnya bahkan bukan sekedar konsumsi informasi cepat itu tadi gitu. Jadi diskusi-diskusi yang tidak selesai dalam 1 menit lah, itu yang dibudidayakan harusnya gitu loh. Setuju banget. Ya kan? Karena di situ kan ada argumen-argumen yang membutuhkan elaborasi gitu loh, di ruang-ruang diskusi seperti itu gitu kan, bahkan seperti kita inilah gitu loh. Dan juga ya apa ya bilangnya itu, kita tuh perlu menanamkan kesadaran metakognitif. Jadi metakognitif itu kesadaran atas proses berpikir itu sendiri gitu loh. Jadi generasi sesudah kita itu kan, itu tuh harus belajar, terutama ya generasi selanjutnya juga dari kita gitu kan, tanggung jawabnya dari kita juga itu kan, harus diajarkan untuk bertanya gitu loh, kenapa sih aku bisa tertarik sama informasi ini, kenapa nih gitu kan. Terus apakah ini tuh akan memperdalam pemahaman saya, pengalaman saya itu kan, atau cuma memicu emosi aja gitu loh. Nah itu yang harusnya mulai digaungkan gitu loh. Bahkan gini ya, aku sebagai seorang software engineer gitu kan, ya aku tuh memahami kalau sistem itu apa ya gambarnya itu akan selalu mencari optimasi gitu loh, secara sistem gitu kan. Nah sebagai bangsa gitu kan ya, kita harus memastikan bahwa ya manusianya, masyarakatnya itu kan, itu apa ya, tidak menjadi korban dari optimasi si sistem itu sendiri gitu loh. Jadi apa ya, struktur
luar itu kan mendorong impulsivitas gitu loh. Nah, makanya kan struktur dalam ini pendidikan dan budaya berpikir yang bisa diturunkan dari kita nih sebagai orang tua, dan juga berkesinambungan dengan dari sekolahan, dari guru-guru gitu kan. Ya harus ke arah situ, harus memperkuat refleksi. Itu yang bisa kita tambahkan gitu loh. Dari Pak Ang gimana untuk dari sisi guru? Oke, ini imajinasi sebentar coba ya. Misalnya kita lagi di dalam sebuah kelas gitu. Ya. Kita di rumah udah terbiasa scroll. Suatu hari, Pak gurunya misalnya ngasih pelajaran, kita nggak terlalu suka, agak bosen gitu. Scroll ganti guru. Bisa gitu ya? Bisa Oke. gitu. Itu yang kurasain Lucu sih. Oke. Jadi mungkin sebelum adanya medsos, dulu aku masih ngerasain masa-masa anak tuh belum bermedsos ya seperti sekarang gitu ya. Ya. Atensi untuk mendengarkan selama 45 menit itu masih oke. Iya, benar. Nah sekarang karena kehidupan mereka sedetik 2 detik nggak suka skip, Ya. ya 45 menit tuh panjang loh jadi. Iya. Itu jadi PR banget. Panjang ya. Iya bener lagi tuh. Itu Nah. tadi otoritasnya harus dikembalikan lagi ke guru gitu loh. Betul. Pada akhirnya kan banyak sekarang guru-guru yang pakai ice breaking, yang harus paham situasi anak, harus mungkin di awal kita pakai circle dulu. Circle tuh kayak kamu di rumah tadi gimana, apa dimarahin dulu apa enggak, gitu-gitu dulu tuh. Itu sebelum pelajaran. Bonding dulu gitu ya. Bonding dulu. Dulu ya. Oke. Aku bilang itu penting. Tapi kalau itu dilakukan setiap hari, pelajarannya kapan? Ya, Ya. free time juga. Ya. Tapi kalau itu nggak dilakukan, setiap kali berdoa itu ada 5-6 anak yang Ngantuk. iya, itu baru Ngantuk, pertama loh, nggak pelajaran fokus pertama gitu sih. ya. Artinya mungkin memang ada emosi yang belum selesai, ada screen time yang mungkin terlalu lama, yang mungkin belum dibahas. Akhirnya masuk kelas masih ada sisa-sisanya, Ya. nggak selesai. Pelajaran ya udah, PR banget tuh ya. PR Nah, banget itulah kan. fondasi berpikir itu tadi jadi penting gitu loh, supaya itu juga jadi harusnya ketika akhir bisa tersampaikan ya, fondasi Iya. berpikir ini dari guru dan dari orang tua, anak-anak tuh akan berpikir kayak tadi harusnya, ini bener gak sih aku, kenapa sih aku senang konten ini gitu loh, kenapa sih aku harus lama-lama di medsos. Iya. Ya. Nah, terus pada akhirnya kan memang aku harus cari cara kan untuk Oke. mengatasi itu gimana. Hmm. Idenya gini, kalau tadi aku pakai imajinasi skip ganti guru, sekarang aku tanya, boleh nggak guru datang set, murid nggak nyenengin nih, skip ganti murid lain gitu. Dibalikin gitu Tapi ya. hidup nggak bisa gitu kan. Gitu ya. Artinya memang ada responsibility selama offline ya, kita sebutnya offline, pembelajaran offline itu berlangsung. Dan memang ada baik dan buruknya. Memang ketika bosen ya mau gimana lagi. Tapi cara mengatasi bosen itu justru menjadi pelajaran lagi kan. Iya benar. Itu dibahas di bukunya Grit. Oke. Banyak orang-orang Grit itu, kalau yang belum baca, Grit itu membahas orang hebat, terlalu hebat bahkan. Itu bagaimana mereka mengatasi kebosanan. Ya misalnya perenang juara dunia gitu ya. Kan nggak mungkin renang sekali 2 kali kan. Pasti ratusan ribuan kali latihannya. Apa nggak bosen? Bosen. Bosan ya. Tapi cara berpikirnya apakah bosen nih renang? Enggak. Ya. Tapi cara berpikirnya adalah Gimana? bosen memang harus dilalui. Ya. Bukan kemudian bosen ya udah berhenti. Skip, ya. Bukan Jangan gitu. Iya. Nah itu yang mungkin jadi topik di kedua ini kan kuncinya adalah bagaimana si anak ini yang dari berpikir cepat dapat dopamin instan tadi berpindah menjadi kognitif yang panjang, maksudnya cara endurance tadi. ya endurance-nya panjang gitu. Artinya kalau buku mungkin ada nggak buku yang cuma 1 lembar 2 lembar Iya. paper lah ya. Iya. Tapi kan buku kan kebanyakan 100 lebih gitu ya. Paper aja 2 lembar banyak nggak kuat bahasanya. Pakai Nah, itu artinya kalau kita mau bilang kognitif itu banyak dihasilkan melalui buku, AI dan sebagainya, AI pun kita baca harus memahami kan. Artinya nggak bisa yang kayak AI tolong dong bikin aku gampang belajar perkalian. Terus cuma sekalimat 2 kalimat kita bisa. Kayaknya panjang juga. Iya. Di era sekarang yang terlalu apa-apa tuh instan dan Instan, hanya
memacu dan memicu bahkan ya apa atau menarik lah, menarik dopamin kita aja, dimana Iya. kita tuh harus yang senang-senang doang nih, yang nggak senang di skip gitu kan. Iya. Iya. Ya kemampuan adaptif dan reflektif tadi itu jadi berkurang gitu loh, dan itu yang menjadi tantangan, dan harusnya itulah otoritas yang bisa dilakukan sama guru dan orang tua gitu loh. Iya, benar-benar. Ya nggak sih? Orang tua kita nih cognitive endurance-nya tuh perlu di Ya kita juga kita juga gitu maksudnya gitu kan. Oke, lah, berarti di sini aku bisa simpulkan di subtopik kita yang kedua ini adalah eh, krisis dari kedalaman berpikir ini bukan masalah kegagalan dari teknologi. Nggak ada kegagalan dari teknologinya gitu. Justru di situ adalah kegagalan dari kita sendiri Kitanya. gitu, yang ngebangun ketahanan intelektual sebelum generasi kita ini masuk ke dalam ya tadi arus-arus teknologi yang udah jadi kayak sekarang gitu kan. Dan ya bangsa yang kehilangan kedalaman berpikir, nah ini agak cukup meresahkan menurutku gitu loh. Ya perlahan-lahan tuh akan kehilangan kapasitas gitu loh untuk mengambil keputusan-keputusan yang besar. Karena nggak mampu berpikir panjang, akhirnya apa? Akhirnya kita mengoutsource-kan intelektual gitu loh. Dan itu meresahkan sih. Meresahkan sekali dah. Oke, sekarang tuh yang pengen tahu Asu gini. Ini harusnya jadi pamungkas dari topik kita malam ini ya, itu adalah kedaulatan pikiran kita di era AI. Wow. Jadi kan tentu kita udah pada sadar lah, kita tuh udah masuk di fase baru di mana AI itu tidak lagi hanya sekedar merekomendasikan konten gitu lewat machine learning-nya dan segala macam gitu kan. Oke. Tapi ya AI itu udah generate argument gitu kan. AI can write essays, ya kan? AI bisa membuat summarize dari suatu buku, Iya. ya kan? Terus juga AI itu ya bahkan dia bisa menstimuler intelektual dialog gitu loh. Dan itu cukup mencengangkan gitu kan. Iya. Nah pertanyaannya apa? Pertanyaannya itu bukan masalah apakah ini efisien. Tentu di satu sisi itu sangat efisien gitu Sangat, kan. apalagi di bisnis nih. Tapi pertanyaannya adalah ya apakah kita sekarang tuh sedang apa ya, memperkuat dasar kita, reasoning kita gitu kan, atau justru sedang menggantinya gitu loh. Apakah kita tuh sedang memperkuat penalaran kita gitu loh, atau ya tadi, atau kita menggantinya aja gitu kan. Jadi gini, dari sisi efisiensi ya kita nggak bisa memungkiri lah itu adalah suatu lompatan yang cukup besar ya kan. Sangat. Tapi kan dari sisi metodologi ya ada resiko yang perlu kita sadarin gitu loh. Jadi berpikir itu kan bukan hanya sekedar kita dapat jawaban apa. Ya. Itu yang jadi masalah itu kan. Justru berpikir itu kan adalah proses gitu. Proses pergulatan intelektual kita gitu loh. Jadi ada proses menguji asumsi ya kan. Terus juga ada merumuskan argumen nih sampai akhirnya menyusun logika secara bertahap, bahkan sampai akhirnya beretorika di situ. Harusnya kan seperti itu. Nah, kalau anak-anak kita atau bahkan ya kita sendiri nih ya yang apa ya, gampangnya itu lebih terbiasa menerima jawaban-jawaban instan dibandingkan melalui proses pencarian gitu kan. Ya berarti kan yang melemah itu bukan akses informasinya. Justru yang melemah itu adalah apa ya, kapasitas independent reasoning kita sendiri gitu loh. Dan lebih jauh lagi tuh gini, mayoritas sistem AI global itu kan dikembangkan oleh oleh entitas di luar bangsa kita, di luar Indonesia. Jadi kan artinya apa? Artinya berarti kan struktur logika, terus juga data trainnya, yang paling jelas data trainnya itu kan, dan bias desainnya itu kan apa ya? Nggak lahir dari konteks epistemik kita gitu loh. Benar. Nah, jadi kita itu mengkonsumsi sistem berpikir yang dibangun oleh peradaban lain. Itu yang jadi masalah. Jadi kan apakah kita perlu nih memikirkan namanya kedaulatan algoritmik gitu loh. Atau ya kita akan sepenuhnya menjadi ya konsumen aja gitu. Konsumen apa ya? Kayak jadi pemain aja dalam pengembangan AI global. Bukan pemain, jadi konsumer dan korban aja, dari ya pengembangan AI global ini gitu loh. Tapi ya apa ya, kita sendiri tuh harus tetap gitu loh, gampangnya tuh memiliki kendali ya dari tadi. terutama ya untuk sistem kognitif yang dirancang dari luar tadi loh, di luar horizon kebangsaan kita gitu loh. Oke, aku garis bawahi dulu mungkin jawaban singkat ya. Jadi AI di hari ini memang paling banyak orang pakai karena pengen jawaban Instan. singkat, instan.
Aku coba parenting lagi nih masuknya. Jadi antara aku dan anakku kita jarang banget bahas yang semenit. Oke. Tadi Pak Magan juga bilang, makanya aku langsung iya tuh. Jadi kalau bisa jangan ngobrol yang cuma semenit selesai gitu. Iya. Nah contohnya kayak gini. Baru tadi sore dia udah ngabisin 2 jam waktunya di tablet. Seperti Oke. kesepakatan kita bahas parenting, anak-anak cuma 2 jam maksimal. Terus dia bilang, ayah mau nonton tab lagi. Itu aku nggak jawab. Terus 2 kali, 3 kali dia ngomong lagi, ayah mau nonton tab lagi. Oke, nanti kita ngobrol ya. Nah itu jadi jam mau buka itu duduk dulu berdua. Oke, kita ngobrol dulu boleh? Boleh. Nah itu benar-benar lebih dari 10 menit sih. Artinya kalau aku ngasih bisa nggak? Bisa. Dia langsung dapat jawaban instan gitu. Nggak ngasih pun bisa kan? Dia juga dapat jawaban instan. Tapi aku pakai itu tadi, ada waiting momennya. Iya, gitu. Menciptakan momen reflektif. Iya. Biar dia tuh mungkin kenapa sih ayah nggak jawab? Kenapa sih 3 kali nggak ada jawaban gitu loh. Nah setelah itu kan akhirnya ketika kita ngobrol, dia ada something yang dia dapetin tuh dari 3 kali waktu dia nunggu gitu. Nah pas ngobrol gini, oke kita udah terbiasa ya, ini 2 jam itu udah mentok gitu. Terus tadi pas saya ambil tabletnya, kamu juga agak nangis tuh gitu. Nah menurut kamu kenapa? Nah itu kan akhirnya dia jawab, oh iya karena kelamaan, karena kini nggak istirahat dan sebagainya. Oke, terus sekarang apakah kamu masih mau nonton? Masih mau. Yang namanya anak-anak ya. Iya, tetap kuat sih ya. Tetap mau. Oke. Mau berapa menit lagi gitu. Mau setengah jam lagi, 30 menit. Oke, kalau ayah kasih, kamu bisa nggak? Ini kan kamu udah bukan menyalahi ya, melebihi aturan gitu ya. Kamu bisa nggak menggantinya? Misalnya besok kamu cuma sejam, atau mungkin misalkan iya pun kamu harus punya alasan yang tepat. Misalnya, apakah kamu tadi nonton belum selesai? Lagi belajar sesuatu? Lagi belajar nari misalnya, belum selesai ya? Oke, itu reason yang bagus. Tapi waktu itu kan dia baru pertama kali ngomong reason kan? Artinya, dia cuma pengen doang. Kenapanya dia nggak tahu. Belum ada. Tapi setidaknya ayah cuma udah kasih clue. Kalau mau menyalahi aturan, reasonmu apa? Nah gitu. Bisa dipertanggungjawabkan atau tidak. Bisa dipertanggungjawabkan. Ya kembali ke menciptakan momen reflektif tadi. Iya. Dan itu ya itu yang perlu kita lakukan sebagai orang tua gitu kan. Dan juga momen-momen seperti itu sangat mungkin ditemukan di sekolah gitu loh, bukan dari sistem-sistem digital yang ada gitu loh ya. Kembalikanlah otoritas guru. Oke, sebelum ke Pak Bewok ini aku nambahin dulu. Jadi kita harusnya ambil posisi yang paling realistis sekaligus strategis lah. Oke, kita mungkin belum mampu untuk menilai atas bagaimana sih generasi kita ataupun generasi bawah kita ini berinteraksi dengan AI gitu kan. Jadi solusinya tentunya bukan melarang penggunaan AI. Bukan. Ataupun melarang penggunaan ya apapun itu yang ada di dunia digital sekarang gitu kan. Solusinya adalah harusnya kita tuh mengubah cara kita memposisikan AI dan sistem-sistem digital itu dalam pendidikan kita gitu loh. Ya nggak sih? Ya kayak misalnya kita ya konteksnya tadi karena kita berkutat dengan kedaulatan berpikir di era AI ini itu kan berarti kan AI ini harus diposisikan dan tidak hanya AI tapi segala macam teknologi digital sekarang itu baik media sosial dan lain-lain itu kan tuh harus kita posisikan dia itu sebagai alat bantu gitu loh. Oke, kalau AI tadi alat bantu berpikir itu kan media sosial mungkin alat bantu kita untuk mencari sedikit sumber informasi yang nanti kita bisa klarifikasi lagi di tempat yang lebih besar lagi gitu kan dengan pencarian yang lebih masif lagi gitu kan. Bukan pengganti berpikir itu sendiri gitu. Nah, yang sekarang terjadi itu seringnya itu gitu loh. Ini jadikan alat pengganti berpikir seolah AI udah kasih jawaban, seolah AI itu memang sebenarnya memang mempersingkat proses berpikir kita tapi jangan gitu loh. Nggak terelaborasi lagi gitu ya. Terlebih lagi hanya berarti batasnya apa nih Pak Magang untuk kita kemudian punya pagar ya? Ya,
AI itu sebagai Iya, teman sebagai berpikir, alat bantu tadi, alat sebagai bantu, tempat brainstorming bisa. atau sebagai yang selalu benar. Nah, itu batasnya apa tuh? Batasnya ya kembali ke fondasi kita punya kemampuan berpikir itu tadi, cognitive Hmm. endurance kita. Oh. Jadi ketika dapat jawaban, kita refleksi lagi. Bener nggak sih? Sesuai nggak sih? Nah, Kan gitu. kalau dari aku gini nih, pengalaman gini nih ya. AI jadi alat bantu tuh aku sepakat bener gitu Hmm. ya. Aku kan lagi sekarang ini nih ya, aku ceritain sekarang di sini tuh aku lagi bikin apa namanya, lagi menggunakan AI sebagai video generatif Ya. yang tujuannya aku lagi coba buat apa ya, afiliator gitulah ya kan, afiliator AI yang aku bilang gitu. Yang terjadi adalah aku prompting segala macem, video yang dihasilkan apa namanya, sudah jadi gitu kan ya. Nah, yang kulakukan adalah tidak langsung menggunakan dia secara utuh gitu. Pasti ada tuning kali itu yang kalau aku Ya, bilang ya, ada tuning yang ada tuningnya lagi. entah suaranya, entah, karakternya belum konsisten. Itu yang level basic-nya. Lebih besarnya lagi adalah karena aku tujuannya adalah untuk mempromosikan sebuah produk gitu ya, apa namanya, ketika AI ini sudah menjadi video ini, dia sudah sesuai dengan, iniku belum, konsep untuk mempromosikannya Ya. yang ketentukan atau belum gitu ya kan. Itu ya, jadi apa, batasannya di situ, Pak. Jadi nggak apa ya, kalau menurutku ya, karena dalam konteks AI video generation, aku punya tujuannya nih, hasil yang ku mau dia seperti ini. Nah, AI ketika mengenerate videonya udah sesuai atau belum. Nah, maka aku punya apa ya, hak untuk menginterferensi gitu ya. Tadi. Gini, gampangannya dari menyimpulkan apa yang dari Pak Bewo sama pertanyaannya Pak Eng tadi. Artinya gini, dalam ruang pendidikan, jawaban-jawaban instan tadi itu nggak boleh jadi akhir dari proses. Gampangannya seperti itu. Jadi jawaban instan yang dihasilkan AI atau kita lihat suatu konten itu atau dari mulut influencer yang kita lihat gitu kan atau kita dengar gitu. Itu tuh harus Langsung jadi jadi. titik awal diskusinya, titik awal kita Iya. berpikir lagi. Oh. Itu yang tadi kita bilang Iya. AI itu sebagai membantu brainstorming kita nggak apa-apa gitu loh. Tapi jangan jadikan itu sebagai proses akhir. Makanya itu gampannya ya kita harus own it apapun hasil Iya. dari AI itu. Harus Gampannya seperti itu batasannya gitu loh. Hmm. Terus juga gini, mungkin ini aku nggak tahu bisa terjadi atau bahkan sudah terjadi, mungkin nanti bisa dielaborasi sama Pak Eng. Mungkin gini ya, tentunya kan kurikulum itu perlu menekankan ke proses oriented learning gitu loh. Bukan sekedar ya output jawaban gitu kan. Jadi mahasiswa, pelajar gitu kan, ya harus diminta untuk menjelaskan alur berpikirnya gitu loh, bukan sekedar hasil akhirnya. Karena kan seharusnya diuji itu alur berpikirnya gitu loh. Terlepas ya hasilnya nanti seperti apa alur berpikirnya dulu. Karena kalau alur berpikirnya nggak dinilai, nggak dikoreksi, ya bisa aja tadi jawabannya benar tapi hasil hasil sekedar informasi instan gitu loh, bukan dari bukan dari cara berpikir. proses berpikir yang dalam gitu loh. Jadi bahkan gini ya, kita tuh perlu menanamkan apa ya, etika gitu loh dalam penggunaan AI. Jadi ya kapan dia ini digunakan sebagai referensi gitu kan dan kapan kita sebagai manusia itu harus benar-benar bergulat sendiri gitu loh dengan kompleksitas-kompleksitas dari masalah yang mau kita selesaikan gitu kan. Bahkan jadi gini ya, saya sebagai apa ya, sebagai software engineer lah ya ngomongnya gitu kan, ya saya memahami banget gitu bahwa AI ini adalah alat yang sangat kuat gitu loh. Nah, tentunya juga kalau memposisikan gitu kan sebagai pemikir ya, saya sendiri dan mungkin Pak Eng dan Pak Beuk juga memahami gitu bahwa ya alat yang kuat tanpa karakter yang kuat itu kan hanya akan menghasilkan ketergantungan gitu loh. Iya. Bukan kemajuan. Ketergantungannya itu Itu yang jadi bahaya. masalah gitu kan. Benar. Jadi kedaulatan pikiran itu apa ya, tidak selalu berarti membangun sistem sebesar negara-negara maju bikin gitu loh, nggak harus begitu gitu. Tapi itu berarti memastikan bahwa ini nih kita nih manusia, kita tuh tetap menjadi subjek dari berpikir itu sendiri loh, bukan sekedar operator mesin. Iya kan? Iya. Sekarang tuh kebanyakan seperti itu gitu. Makanya makanya tuh jadi kayak sering keluar di mana kata-kata ya belajar dari mana dari AI juga bisa, belajar dari Google bisa, betul. Terus juga kayak sekarang mohon maaf kayak banyak banget mengarah kayak ya guru jadi nggak penting gitu loh.
Iya. Secara untuk transformasi pengetahuan, oh iya. Iya. Tapi kan yang Guru tidak nggak bisa bisa dipungkiri adalah transformasi value gitu loh. Iya. Guru tuh menjaga di situ. Ada ada transfer karakter, Transfernya. ada transfer moral, dan terutama guru punya tanggung jawab moral, di mana sistem-sistem digital sekarang itu tidak punya tanggung jawab untuk itu. Apalagi moral-moral yang mengarah ke identitas kita gitu loh sebagai bangsa Indonesia gitu kan. Benar. Lanjut, Pak Alim. Ya, aku tadi sempat mikir batasnya apa gitu kan ya. Iya. Ya. Apakah batasnya sekedar, oh kalau AI itu cuma jadi referensi untuk kita dapat jawaban, itu kurang oke. Tapi kalau AI itu dijadiin productivity, itu udah oke. Tadi aku sempat mikir gitu. Tapi, maksudnya, aku Ya. masih perlu diskusi nih. Iya itu. Apakah itu benar atau perlu penjelasan lebih Ya, lanjut? seperti yang tadi kita bilang, misalkan kita pakai AI, tentunya kan kita akan mendapatkan jawaban yang singkat gitu kan. Ya, Bukan jawabannya singkat, tapi prosesnya singkat. Ya. Nah, harusnya itu jadi modal diskusi awal. oke. Anggaplah kita buka topik ke AI. AI ngasih jawaban gitu kan, AI kasih narasi. Nah, itu yang harusnya jadi lanjutan. Oke, kita pikirin dari situ gitu kan. Kita bercritical thinking dan analytical thinking lagi dari situ. Jadi dia memperkuat proses itu, membantu kita di situ gitu. Cuma kebanyakan sekarang kan bukan karena produktivitasnya lagi, Tapi, Ditelan mentah-mentah. ditelan mentah-mentah ditelan mentah-mentah dengan alasan produktivitas. oke, nangkap. Iya, Kan benar. benar-benar Berarti, supaya oke. kita produktif dan menghasilkan sesuatu yang bagus dan apa ya istilahnya membantu kedalaman berpikir kita, alih-alih seperti itu dengan dalih produktivitas, kita ambillah informasi-informasi instan itu gitu loh. Itu kan yang penggunaan yang salah. Jadi seolah nggak usah belajar susah-susah. Berarti tuning tadi itu adalah konsep yang mungkin lebih menjurus ke itu loh yang harusnya gitu. Iya. Oh. Salah satu Atau misalnya stepnya. murid menggunakan AI, nggak apa-apa. Di sinilah peran guru gitu kan. Iya. Guru yang mengarahkan ya oke, apa yang kamu dapetin dari AI? Coba kita diskusikan kembali ke Nah, diskusi yang lambat, berpikir yang lebih mendalam kan ke Iya, situ gitu. Dan itu yang tidak bisa diajarkan dari sistem-sistem digital yang ada gitu Iya. loh. Dan itu peran kita orang tua dan juga guru tuh kan. Nah, otoritas itu tuh yang harus kita kembalikan ya nggak sih? Gimana Yes, tanggapannya? ya, udah nangkep sih. Iya. Oke lah, jadi sebenarnya kita bisa simpulkan gini lah ya. Peradaban modern ini gitu kan, memang ya ditentukan ya misalnya dari energi, ekonomi, teknologi ya kan, itu udah umum lah gitu kan. Tapi kan lebih dari itu tuh dia tuh juga ditentukan oleh siapa yang tetap memegang kendali atas proses berpikirnya gitu loh. Kebayang kan poinnya gitu kan. Jadi kalau kita kehilangan kemandirian berpikir kita sebagai manusia, sebagai bangsa ini, masyarakat dari bangsa ini gitu kan ya, meskipun kita memiliki akses teknologi, terus juga segala akses ke arah sumber daya, gitu kan, ya kita tetap tidak berdaulat gitu loh secara intelektual. Iya. Itu yang meresahkan itu kan. Masih Jadi apa ya? Algoritma dan sistem-sistem digital yang ada itu bukan musuh lah ya sebenarnya itu kan. Teknologi itu bukan ancaman. Kita tidak perlu takut dengan perkembangan teknologi. Yap. Yang berbahaya adalah ya gampangnya itu ketidaksadaran kolektif kita gitu loh. Untuk berdaulat secara berpikir gitu kan. Jadi ya solusinya itu bukan melawan teknologi, tapi ya memperkuat nih literasi digital kita itu kan sebagai ya bagian inti dari apa ya pendidikan kita gitu loh, baik di rumah ataupun di sekolah itu kan. Dan itu tuh hal yang tidak mungkin ditemukan di sistem digital gitu loh oleh anak-anak kita, oleh kita sendiri. Disitulah guru dan orang tua tuh harus memainkan perannya gitu loh, ya kan, harus bisa menginfluence di situ. Karena kondisi berpikir tadi yang kita udah bahas berapa episode. Dan juga tentunya ini yang paling perlu di highlight menurutku adalah kita harus mengembalikan guru itu sebagai pembimbing berpikir gitu loh, bukan sekedar penyampai materi. Bener lagi. Itu kan itu yang ya orang tua pun juga guru di rumah gitu loh. Jadi guru ini sangat-sangat universal menurutku itu kan. Terutama tapi ya tentunya guru di sekolah itu kan. Kembalikanlah otoritatifnya ke situ gitu. Aduh, mulutku udah mulai capek. Otoritatifnya ke situ ya gitu. Ya, kita perlu menghargai itu juga, dan guru sendiri juga harus bisa berperan seperti itu gitu kan. Dan tentunya ya kita harus mendorong juga apa ya gampangnya itu untuk ya kita, negara kita sebagai masyarakat dari bangsa ini itu kan untuk ya memiliki visi strategis lah dalam ya pengembangan dan
regulasi AI gitu loh. Karena di luar negeri itu udah mulai banyak. Sudah mulai. Ini kita belum ada apa-apa ya, regulasinya gimana gitu-gitu. Ya, maaf. Kayaknya udah ada, aku lupa. Ada sedikit-sedikit, tapi tidak semasif yang kemarin baru yang belum lama ini luncur di California. Oke. Itu ada regulasi yang lebih spesifik lagi. Oke, bisa kita bahas nanti lah itu ya. Jadi kalau kita pengen menjadi bangsa yang sekarang ini berdaulat, karena sekarang itu perang narasi, bukan kolonialisme secara fisik lagi, sekarang tuh peperangan itu di narasi itu kan. Dan kita pengen menjadi bangsa yang berdaulat di situ gitu kan ya. Kita harus banget memastikan bahwa ya apa ya, pembentukan pikiran dari generasi kita sendiri dan generasi penerus kita itu kan kita harus sadar kalau itu tuh tidak apa ya gambarnya, tidak sepenuhnya ditentukan oleh sistem yang tidak mengenal identitas kebangsaan kita gitu loh. Karena sistem-sistemnya banyak kan dari luar gitu kan. Karena ya pada akhirnya ya bangsa yang kehilangan kendali atas cara berpikirnya sendiri, terutama cara berpikir dari generasi-generasinya gitu kan, ya itu perlahan akan kehilangan arah peradabannya. Kira-kira seperti itu. Jadi buat semua yang nonton, mungkin dari kami itu aja. Kalau ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, boleh banget curhat-curhat di komentar. Terutama, saya yakin ini adalah topik yang sebenarnya jadi overthinkingnya para bapak-bapak, mentok di pikiran bapak-bapak, tapi bapak-bapak jarang bercerita itu. Nah, ceritanya di mana? Di komentar channel ini, kira-kira seperti itu. Jadi ya, gitu aja. Tetap tumbuh bersama kami di Bapak-Bapak Live, di mana obrolan bapak bukan basa-basi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.